Profesor Dr. Nurul Ilmi Idrus selaku Guru Besar Antropologi FISIP Unhas, dan adapun pemateri kedua Kak. Kenapa saya tidak mendengar? Mohon maaf sebelumnya. Moderatornya lagi terlempar kayak. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya moderator terkendala jaringan. Karena di sini saya melihat bahwa moderator akunnya sudah tidak bersama kita lagi. Jadi izinkan saya untuk mengambil alih sementara kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Jadi saya ulangi kembali bahwa dalam diskusi umum yang bertema darurat kekerasan seksual ini kami menghadirkan dua pembicara, yaitu yang pertama Prof. Nurul Ilmi Idrus, PhD, yang merupakan Guru Besar Antropologi FISIP Unhas. Sekaligus beliau juga merupakan rektor di Universitas Muhammadiyah Maros. Kemudian yang kedua, pembicara kedua kita ada Kak Mirayati Amin yang merupakan volunteer dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Di sini saya sudah moderator kita sudah bergabung di tengah-tengah kita, jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Baik, melanjutkan. Adapun tajuk diskusi kita pada kesempatan kali ini yakni kita akan membahas mengenai darurat kekerasan seksual. Maaf sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, baik. Sedikit mengenai kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa belakangan ini mengenai kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Bahkan teman-teman mungkin seringkali melihat, bahkan ketika kita scroll-scroll media sosial kita, hampir setiap harinya kita melihat kasus-kasus kekerasan yang semakin banyak viral. Ini menandakan bahwa perlunya kita untuk membahas secara bersama-sama mengenai kekerasan seksual, mengapa kemudian kekerasan seksual semakin marak terjadi, mengapa kemudian kekerasan seksual sangat sulit untuk kita atasi bersama. Dengan pemateri kita, kita akan membahas mengenai kekerasan seksual dari perspektif antropologi. Tidak hanya itu, nanti juga kita akan bersama dengan pemateri kedua kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya cara untuk memperoleh mengakses bantuan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu yang menjadi alasan dari sangat kurangnya terekspos korban-korban kekerasan seksual karena mereka tidak tahu cara untuk memperoleh akses bantuan hukum. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Namun untuk itu terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pemateri pertama. Baik, nama Nurul Ilmi Idrus, tempat tanggal lahir Makassar 7 Januari 1965, latar belakang pendidikan S1 jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar. S2 jurusan Antropologi, Sosiologi, dan Peradilan Pidana Valdosta State University, Georgia, USA. S3 Department of Anthropology Research School of Pacific and Asian Studies, Australia National University, Canberra, Australia. Beliau adalah peneliti dan penulis produktif di bidang gender dan seksualitas untuk jurnal baik nasional maupun internasional. Di antara publikasi beliau yaitu Sexual Violence Against Wives, Marriage, Sex, and Violence, kemudian Women's Activism Against Violence in South Sulawesi. Kemudian beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti Australian Anthropological Society, kemudian Women in Asia, Women's Caucus of the Asian Studies Association of Australia, kemudian Forum on Sexual Violence Initiatives, kemudian Association for the Study of Sex, Culture, and Society. Baik, untuk mengefisienkan waktu, sebaik-baiknya langsung saja dengan hormat saya persilahkan kepada Prof untuk memaparkan materi terkait kekerasan seksual dari perspektif antropologi. Mungkin sebelum itu kepada teman-teman peserta yang tidak ada gangguan jaringan, mohon dinyalakan kameranya kepada Prof. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa bulan yang lalu Mas Menteri menandatangani Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan sejak disahkannya Permendikbudristek ini ada banyak perdebatan yang terkait dengan itu. Kalau kita lihat dari sisi antropologi kekerasan, itu sebenarnya sudah shifted ya dari yang selama akhir tahun 80-an penekanan pada dinamika struktural dan simbolis kekerasan, kemudian bergeser ke fokus pada praktik sejarah dan sosial. Nah, kepedulian terhadap kekerasan yang dilakukan melalui hubungan politik itu digantikan oleh perhatian pada pengalaman kekerasan sehari-hari. Jadi saya stressing pada pengalaman kekerasan sehari-hari. Sementara konsep-konsep sentral seperti negara, kekuasaan, ritual, mobilisasi, dan perlawanan itu membuka jalan bagi teror, trauma, penderitaan, subjektivitas, dan ketahanan. Jadi saya mau tekankan sekali lagi bahwa pengalaman kekerasan sehari-hari, dan itu yang kita alami. Dan Mas Menteri tidak mengeluarkan Permendikbudristek ini tanpa adanya dasar sehingga ini disahkan. Jadi ada ada perjalanan panjang, ada data yang menyebabkan kemudian ini menjadi sebuah sesuatu yang darurat untuk segera dibuatkan peraturan. Dan Permendikbudristek ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Salah satunya karena mengatur soal consent atau persetujuan, dan ini menjadi salah satu poin perdebatan yang terjadi di Indonesia sejak disahkannya Permendikbudristek ini. Dan peraturan ini juga menghilangkan area abu-abu yang ada selama ini. Nah, apa yang dimaksud dengan area abu-abu adalah area
di mana aktivitas-aktivitas yang dipahami secara tidak hitam putih. Apakah itu merupakan kekerasan seksual atau bukan, dan ini hashtag ini. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini telah mengesahkannya, dan aturan tersebut berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sebelumnya ini belum ada peraturan yang memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak kepada korban. Nah, dalam kaitan dengan ini, ada beberapa poin perdebatan. Yang pertama adalah soal legalitas daripada Permendikbudristek ini. Ada anggapan bahwa Kemendikbudristek tidak berwenang membuat aturan karena tidak adanya aturan yang lebih tinggi mengenai PPKS. Nah, kalau kita lihat hierarki perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 8 ayat 2, itu dinyatakan bahwa suatu lembaga bisa membuat peraturan atas dasar dua hal. Yang pertama adalah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, karena menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Jadi, Kemendikbudristek memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Nah, oleh karena itu meskipun Undang-Undang PKS, penghapusan kekerasan seksual masih digodok di DPR, dan ini harus dipush supaya segera disahkan, namun secara aspek formal, Kemendikbudristek sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi tetap berwenang membuat peraturan PPKS, sebagaimana yang sudah disahkan oleh Mas Menteri. Nah, wewenang perguruan tinggi pada taraf hukuman administratif, ya, jika mau menghukum pelaku secara pidana, maka ini menjadi wewenang korban untuk melapor pada pihak terkait. Karena hukum pidana adalah urusan negara, dan saya pikir nanti pemateri kedua akan menjelaskan tentang itu. Nah, itu perdebatan yang pertama terkait dengan aturan ini. Yang kedua adalah Permendikbudristek dianggap memiliki cacat. Yang pertama adalah cacat formil. Kenapa dikatakan cacat formil? Karena dianggap bahwa prosesnya tidak melibatkan banyak pihak. Tetapi karena darurat, maka itu bisa saja muncul kapan saja secara, saya juga tidak menganggap ini sesuatu yang instan. Karena keluarnya suatu peraturan itu ada pertimbangannya. Dan ada data yang menjadi dasar untuk membuat peraturan tersebut. Nah, cacat yang kedua yang dianggap sebagai poin kecacatan di dalam perdebatan yang diperdebatkan adalah cacat material. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi istilah kekerasan itu sendiri, itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan. Dalam konteks ini adalah persetujuan korban. Kalau kata persetujuan dihapus, bagaimana memaknai kekerasan itu? Aneh kalau ada kekerasan tapi dengan persetujuan. Ya. Jadi kalau kekerasan itu tanpa persetujuan, dan aturan ini itu aturan tentang, kalau kita lihat Permendikbudristek ini itu adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi dengan demikian, karena dianggap bahwa dengan persetujuan, maka itu diidentikan dengan melegalkan zina, karena pasal ini memuat konsen dalam frasa tanpa persetujuan korban.
Nah, tuduhan melegalkan zina itu ada kesalahan di dalam menafsirkan kata tanpa persetujuan korban. Dalam kacamata hukum, persetujuan berarti bukan tanpa hak. Tidak ada korelasi antara PPKS, kalau Anda baca, dengan anggapan free sex ataupun zina. Tidak ada satupun kata di dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek melegalkan persinahan. Nah, kalau Anda baca pasal 5, itu tajuk di awal Permendikbud ini adalah pencegahan, bukan pelegalan. Jadi silakan dicek apakah ada yang frasa yang menekankan bahwa ada pelegalan di dalam aturan ini. Jadi itu saya menekankan pada berbagai perdebatan yang muncul karena dianggap itu tadi dengan Permendikbudristek ini, terutama yang soal konsen ini, soal persetujuan ini, itu yang paling banyak menjadi bahan perdebatan. Yang seprogresif ini di dalam kaitan dengan kekerasan, sehingga kemudian banyak sekali kasus-kasus yang, kalau tadi dikatakan oleh moderator bahwa sejak adanya Permendikbudristek ini kekerasan seksual itu semakin banyak. Sebenarnya dari dulu banyak, cuma terpantik oleh adanya Permendikbudristek ini. Jadi ini kan fenomena gunung es yang selama ini yang muncul itu ya cuma luar-luarnya aja, casingnya. Karena seperti yang dikatakan juga oleh moderator tadi, banyak yang tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika mengalami. Kemudian juga bagaimana menyikapi kalau ada kasus-kasus kekerasan seperti ini. Mereka juga malu kalau misalnya membuka ini karena itu dianggap sebagai membuka aib sendiri. Nah, kalau kita lihat, ini kan spesifik di perguruan tinggi. Kalau kita lihat Permendikbudristek ini, salah satu alasan kenapa banyak kasus-kasus di perguruan tinggi, kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, itu tidak muncul ke permukaan, dia tinggal behind the scene. Kalaupun itu kemudian merebak, kemudian itu ditekan untuk tidak muncul. Di expose-nya itu dikaburkan atau malah ditutup sama sekali. Kenapa? Atas nama baik perguruan tinggi. Nah, sekarang saya balik bahwa justru kalau perguruan tinggi membuka kasus-kasus kekerasan seperti ini, itu justru membuat nama perguruan tinggi menjadi baik. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, karena ini akan berlangsung terus. Tadi di awal saya menekankan bahwa pengalaman kekerasan sehari-hari yang membuat ini menjadi membudaya dalam tanda kutip. Kalau ada yang hal-hal seperti itu terjadi, ya dianggap biasa aja, karena korbannya juga malu untuk expose, kemudian perguruan tingginya juga malu kalau kasus-kasus seperti itu dibuka di publik. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ini berlangsung terus, on and on, dan tidak pernah ada penyelesaian yang membuat orang menjadi jerak. Tidak ada efek jerak. Jadi, saya termasuk orang yang sangat senang dengan disahkannya Permendikbudristek ini, karena kita mau break the silence. Jangan ini terus-terus berada di balik layar, tidak pernah dibuka. Nah,
Jangan menunggu sampai para petinggi perguruan tinggi itu misalnya keluarganya atau anaknya yang kena baru mau membuka. Kalau masih bukan anggota keluarganya, mungkin masih mereka merasa itu kan perempuannya yang bagaimana, sehingga kemudian itu sering sekali dilakukan seperti itu, justru mendiskreditkan korban yang mengalami dan yang dampaknya akan ada pada korban sepanjang hidupnya. Sementara para pelakunya melenggang kangkung karena tidak mendapatkan hukuman. Jadi saya rasa itu untuk pemantik diskusi, supaya kita nanti bisa lebih banyak mengekspos, siapa tahu ada yang bisa atau bahkan ada orang yang mau berbicara tentang pengalaman mereka sebagai orang yang pernah mengalami kekerasan seksual dan tidak pernah diekspos karena merasa takut, malu, tidak tahu harus berbuat apa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kita yang pertama mengenai kekerasan seksual, bahwa dikatakan apa yang membuat kekerasan seksual itu begitu membudaya adalah karena pewajaran-pewajaran dari pengalaman sehari-hari. Kemudian ada juga dibahas mengenai bagaimana kemudian hadirnya Permendikbud ini sebagai salah satu bentuk regulasi, sebagai bentuk payung hukum daripada kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian kita akan beralih kepada pemateri kita yang kedua, mengenai sosialisasi bagaimana kemudian cara untuk mengakses bantuan hukum, karena seperti yang kita lihat, banyak sekali korban-korban kekerasan seksual yang belum bisa untuk mengakses bantuan hukum dikarenakan beberapa hal, yakni takut, malu, kemudian diancam, atau bahkan masih banyak yang tidak tahu cara untuk mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Sebelum itu, saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Nama, Mirayati Amin, tempat tanggal lahir, Ternate 27 September 1997, jenis kelamin, perempuan, pekerjaan, volunteer LBH Makassar, alamat, Jalan Batuaraya, telepon 085 342 589 061, email mirayati23_gmail.com. Riwayat pendidikan, SD Negeri Impres 10 30 BO, SMP Negeri 1 BO, SMA Negeri 1 BO, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, pengalaman organisasi Solidarity of Intellectual Study Club, kemudian Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa, kemudian Forum Studi Isu-Isu Strategis, kemudian founder Komite Sahkan RUU PKS, adapun kursus dan pelatihan Sekolah Jaringan Advokasi Tambang Nasional atau Jatamnas. Baik, langsung saja dengan hormat saya persilakan kepada Kak Mirayati Amin untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya Kak, sudah kedengaran. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka ruang diskusi ini untuk kita semua. Dan saya yakin bahwa cara yang paling baik dalam salah satu cara paling baik berlawan soal tindak kekerasan hari ini adalah saling mengedukasi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari HAM Internasional kepada kita semua. Semoga di tahun ini pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM masa lalu ataupun sekarang, itu bisa benar-benar diselesaikan oleh pemerintah. Iya, teman-teman, bicara soal akses bantuan hukum, sebelumnya sih saya akan terlebih dahulu sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul ini.
Jadi banyak kemudian kemarin teman-teman pada saat momentum Hari HAM Internasional, banyak kemudian kami mengangkat kembali isu soal hak-hak khusus bagi perempuan, hak tertentu bagi kelompok rentan, dan kembali mengangkat soal isu gender dan urgennya mengesahkan RUU RUU yang kemudian sudah berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPK. Nah, kemudian banyak teman-teman dalam forum-forum diskusi itu mempertanyakan kenapa kemudian ada kelompok-kelompok yang menyampaikan soal hak tertentu bagi perempuan. Gitu. Kenapa tidak ada hak khusus bagi laki-laki yang muncul? Nah, lagi-lagi selalu di beberapa forum kami selalu menyampaikan bahwa dalam budaya kita itu ada budaya yang kemudian menempatkan perempuan sebagai kelompok yang inferior atau kelompok yang lebih lemah, dan ada kelompok suatu gender tertentu yang punya otoritas yang lebih dibandingkan dengan gender yang lain. Nah, kemudian budaya ini kita kenal sebagai budaya patriarki. Dalam penuntutan hak asasi manusia atau pelaksanaan HAM itu butuh perjuangan khusus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan tertentu, karena dalam penerapannya ada hak-hak perempuan yang kemudian terlanggar ataupun tanpa disadari itu tidak terpenuhi dengan baik. Nah, salah satunya adalah soal tidak adanya ruang aman atau masih rentannya ruang aman bagi perempuan atau kelompok rentan. Nah, teman-teman, bicara soal ruang aman tentu tidak luput soal tindak kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok dengan minor orientasi atau identitas gender lainnya. Gitu. Nah, di negara kita sebenarnya sudah dari tahun 2012 itu sudah mengupayakan untuk dimasukkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi sebelum 2012 itu Komnas Perempuan sebenarnya sudah mengeluarkan updatean soal bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terbaru. Jadi sudah ada 15 bentuk kekerasan seksual pada waktu itu, yang kemudian dituang dalam RUU PKS menjadi 9 bentuk kekerasan seksual. Nah, tapi di 2021 kemudian RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dipangkas menjadi 4 bentuk kekerasan seksual. Nah, kenapa kemudian perlu dimasukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual ini? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa karena negara kita adalah negara hukum di mana tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada aturannya, sehingga memang untuk kejahatan-kejahatan yang baru itu butuh aturan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses peradilan seperti itu. Nah, salah satunya adalah kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Nah, 9 bentuk kekerasan seksual yang awalnya dimasukkan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual memang belum terakomodir dalam undang-undang atau peraturan manapun. Memang sebenarnya sudah ada perlindungan terhadap perempuan dan anak ataupun kelompok rentan lainnya itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pornografi juga sudah cukup untuk melindungi. Nah, namun kemudian beberapa bentuk kekerasan seksual lainnya seperti misalnya pemaksaan aborsi atau misalnya pemaksaan perkawinan untuk usia dewasa, ya, ataupun pemaksaan kontrasepsi, pelecehan verbal, non-verbal, nah itu belum terakomodir dalam undang-undang manapun. Nah, sehingga memang butuh satu undang-undang baru untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan tadi, biar si pelaku pun dan si korban itu sudah merasa terlindungi. Si pelaku pun bisa kemudian dipidana seperti itu. Nah, karena misalnya dalam beberapa case atau beberapa kasus ada misalnya teman-teman yang datang mengadu, ingin membuat permohonan bantuan hukum kepada kami khususnya, itu kami diperhadapkan oleh aparat penegak hukum bahwa perilaku atau perbuatan yang dimaksud itu tidak ada aturannya, sehingga kemudian sulit untuk diproses. Nah, kadang terkendala oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, sederhananya bahwa setiap hari itu kejahatan selalu memperbaharui diri, tapi
undang-undang kita tidak serta-merta pun mengikuti kejahatan-kejahatan ini. Artinya, walaupun misalnya setiap hari kejahatan terperbaharui diri, undang-undang kita tidak mampu mengakomodir kejahatan-kejahatan tadi. Sehingga pada hari ini wajar beberapa korban merasa untuk tidak ingin speak up atau tidak ingin melaporkan kasusnya karena yang pertama dia sudah merasa takut dengan untuk berbicara karena lingkungan kita itu masih melihat korban kekerasan seksual sebagai orang yang amoral atau tidak memiliki moral lagi atau tidak memiliki moralitas atau melihatnya bahkan sebagai aib dan dianggap sebagai hal yang tabu. Maka respon kita kepada korban kekerasan seksual mayoritas adalah menjadi victim blaming gitu. Jadi lingkungan kita memang tidak siap untuk menerima korban kekerasan seksual. Nah, sampai kepada pelanggengan dengan sistem yang ada soal pelaksanaan atau penegakan aturan hukum itu sendiri. Nah, teman-teman, berdasarkan data dari Amnesty International bahwa 1 dari 3 perempuan dunia itu sudah menjadi korban kekerasan. Kemudian ada 15 juta anak di dunia yang sudah menjadi korban pemerkosaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih data dari perempuan Indonesia itu selama 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan itu sudah meningkat 792%. Gitu. Jadi pada saat COVID bahkan meningkat lagi 63%. Jadi yang dari 2019 ada 23.126 kasus, di 2020 ini meningkat menjadi 64.211 kasus. Nah, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan ini kemudian tidak sejalan dengan penegakan hukumnya. Gitu. Jadi setiap hari kasusnya semakin bertambah, tapi penegakan hukumnya pun kadang mandek dan stagnan saja, bahkan cenderung ditolak untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, sebenarnya dengan tidak disahkannya RUU penghapusan kekerasan terhadap penghapusan kekerasan seksual itu menjadi menjadi tanda tanya besar kemudian kepada pemerintah kita seberapa serius kemudian melihat kasus kekerasan seksual pada hari ini. Padahal data setiap tahun menunjukkan ada peningkatan, tapi pada pelaksanaan aturannya itu tidak sejalan dengan peningkatan kasus. Nah, selain itu teman-teman, pada tahun 2021 Menteri Nadiem Makarim itu membawa angin segar bagi korban kekerasan seksual dan teman-teman yang mengadvokasi dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, Permen ini sebenarnya bisa sangat-sangat membantu korban kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Karena yang menjadi sasaran dari Permendikbudristek ini itu tidak hanya mahasiswa atau dosen saja, tapi seluruh masyarakat kampus. Dan setiap perguruan tinggi itu diwajibkan untuk melaksanakan aturan ini. Nah, hanya memang aturan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh aturan turunan yang mengatur hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan Permendikbudristek. Makanya kalau di beberapa kampus itu sekarang lagi masifnya mendorong untuk pembuatan SOP dari Permendikbudristek ini sendiri. Nah, tentu ini bisa jadi jawaban dari penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam ranah perguruan tinggi. Karena kalau misalnya kejahatan seksual terjadi dalam ranah pendidikan setara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ini bisa penyelesaiannya dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena mengingat korban itu adalah usia anak gitu. Tapi kalau misalnya sudah dalam perguruan tinggi yang notabene korbannya adalah dewasa, tentu tidak bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentu tidak bisa hanya berharap ke KUHP saja. Jadi dengan adanya Permendikbudristek ini itu bisa menjadi jalan keluar alternatif bagi korban kekerasan seksual yang ingin menyelesaikan perkaranya lewat jalur hukum. Ini pun bisa menjadi pengingat bagi pihak kampus untuk terus melakukan pencegahan dengan cara mengedukasi soal kekerasan seksual. Nah, sehingga bisa mengikis soal ketabuhan masyarakat melihat seksualitas atau melihat kekerasan seksual. Nah, selain itu teman-teman bicara soal akses bantuan hukum itu sendiri, khusus bagi kami di Lembaga Bantuan Hukum sebenarnya sangat mudah untuk melakukan permohonan bantuan hukum.
teman-teman tinggal datang langsung saja ke kantor, membawa identitas diri, kemudian melakukan permohonan bantuan hukum. Nah, khusus untuk kasus kekerasan seksual, memang beberapa teman-teman itu tidak sampai melapor secara formal ke kami, ke kantor, karena kami juga tidak bisa memaksakan korban untuk speak up dan melanjutkan perkaranya gitu, karena sudah menjadi hak korban kemudian untuk memilih apakah dia akan melanjutkan perkaranya lewat jalur hukum atau dia hanya butuh pemulihan lewat asesmen psikolog. Jadi memang kalau misalnya ada korban kekerasan seksual yang datang ke kantor melapor, yang paling pertama kami lakukan adalah kami melakukan asesmen awal. Jadi kami mengakomodir dulu kebutuhan korban, misalnya kalau memang kebutuhan korban adalah untuk pemulihan saja, maka kami akan melakukan rujukan ke UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, meminta untuk dilakukan asesmen psikolog terhadap korban. Nah, namun kalau misalnya setelah pemulihan korban membutuhkan untuk dilanjutkan perkaranya, maka kami akan melanjutkannya ke perkara hukum gitu. Jadi semua yang kami lakukan adalah concern atau sesuai dengan kesepakatan dan kemauan dari korban, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya pada proses pengambilan keterangan atau kronologi, itu kami biasanya menyediakan ruangan khusus. Dan pada saat wawancara, saat korban tidak tidak siap untuk wawancaranya adalah gender laki-laki, maka kami mengakomodir dengan menerima laporan dengan gender perempuan dengan ruangan khusus juga tentu. Jadi memang kepercayaan dan kenyamanan dari korban adalah hal utama yang kami lakukan untuk memastikan bahwa korban sudah benar-benar percaya kepada kami dan benar-benar mau menceritakan peristiwa yang dialami, seperti itu. Nah, mungkin alurnya seperti itu. Oh iya, kalau berbeda dengan kasus-kasus lain ya, kalau misalnya masuk ke kantor, kalau misalnya kasus kekerasan akademik atau misalnya kasus pencurian atau misalnya kasus-kasus tertentu, kasus-kasus lainnya, itu kami biasanya butuh 3-5 hari untuk di-approve atau untuk diterima oleh pihak kantor dan ditindaklanjuti. Tapi kalau misalnya dia adalah kasus kekerasan seksual, maka kami tidak perlu menunggu 3-5 hari untuk di-approve. Kami langsung menindaklanjuti saat itu juga. Karena mengingat bahwa kondisi psikis dari korban itu butuh untuk cepat ditangani, seperti itu. Jadi memang akan berbeda penanganannya ketika kasus kekerasan seksual dan kasus-kasus lainnya masuk ke kantor kami. Mungkin begitu saja sebagai pemantik diskusinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh Kak Mira terkait sosialisasi bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum. Dari LBH Makassar sendiri, cara untuk memperoleh bantuan hukum untuk korban kekerasan seksual itu terbilang cukup mudah. Cukup datang ke kantor LBH, itu pun juga LBH dalam memproses kasus tergantung pada konsen daripada korban, tergantung dari apa yang dibutuhkan korban. Apakah memang mau ditindaklanjuti lebih jauh lagi, ataukah sampai pada rekomendasi untuk psikolog dan lainnya. Baik, mungkin untuk lebih mendiskusikan lebih dalam mengenai kekerasan seksual, kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau melalui room chat. Dipersilahkan. Silahkan teman-teman peserta yang ingin bertanya terkait mungkin kekerasan seksual dari perspektif antropologi. Atau mengenai alur-alur memperoleh bantuan hukum.
terkhusus di LBH Makassar ya. Izin moderator. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali terkait Permendikbud kemarin yang ternyata menuai berbagai pendapat-pendapat entah mereka setuju ataupun tidak setuju terkait itu. Dan saya perhatikan juga kemarin bahwa ternyata beberapa pejabat negara juga ada yang tidak setuju terkait peraturan yang telah keluar. Nah, bagaimana pendapat para pembicara terkait perilaku pejabat-pejabat publik yang justru cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual? Karena jika kita membincangkan terkait seksualitas, pasti mereka selalu mengaitkannya dengan soal moralitas, dan lagi-lagi ketika pembicaraan tentang moralitas, jika dikaitkan dengan seksualitas, ia akan selalu mengarah kepada tubuh perempuan daripada laki-laki. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya berikan kesempatan pertama untuk Prof untuk menjawab pertanyaannya. Ya, kalau ada pejabat tinggi yang menolak atau tidak setuju dengan Permendikbudristek, kita justru harus curiga ada apa di balik itu. Ya, mereka selalu mengarahkan pada masalah moral. Memang itu ada masalah moral, dan kemungkinan ada masalah moral tersembunyi sehingga mereka berupaya untuk tidak setuju dengan peraturan yang kemungkinan besar banyak yang akan kena. Sejak disahkannya Permendikbudristek ini, itu suara-suara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi itu merebak. Dan saya memperingatkan orang, ya, hati-hati dengan Permendikbudristek, karena itu Anda bisa dipidanakan oleh korban. Dan saya juga selalu menekankan kepada bukan kepada korban, karena banyak korban yang kita tidak ketahui, tetapi banyak korban juga yang sudah bersuara, tetapi kepada masyarakat secara umum, terutama perempuan, dan juga kepada laki-laki saya peringatkan bahwa jangan takut terhadap ancaman. Kalau Anda diancam, justru ancam balik. Mereka takut. Cuma karena Anda tidak mengancam balik kalau diancam, maka mereka menganggap Anda takut untuk melakukan itu. Tadi disinggung oleh Mira ya namanya, bahwa kalau Anda merasa terancam, itu kan bisa masuk ke rumah aman. Dan rumah aman itu menurut sepanjang pengetahuan saya itu rumah yang sesuai dengan namanya, aman untuk orang yang datang ke situ, dan itu rumah yang tidak diumumkan di mana tempatnya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Karena kalau itu sesuatu yang terbuka, maka itu kan kalau dia merasa tidak aman, terancam dan lain sebagainya dan mudah dideteksi, maka itu tidak itu bukan lagi namanya rumah aman. Jadi ancaman-ancaman yang selama ini terjadi itu jangan ditakuti. Justru itu yang menjadi senjata Anda yang mengalami kekerasan untuk mengancam balik. Saya yakin pelaku kekerasan juga akan keder kalau Anda mengancam balik. Saya bukan tetapi kalau kita terus-terus melegitimasi perbuatan tersebut, maka ini tidak pernah akan berakhir.
Paling tidak kita melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yang membuat kasus-kasus itu muncul ke permukaan, ditangani, dan memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan di perguruan tinggi, dan menjadi pembelajaran bagi para pelaku kekerasan di luar perguruan tinggi. Saya rasa banyak sekali pelakunya yang selama ini berada di zona nyaman karena ancaman mereka membuat para korban itu menjadi diam seribu bahasa. Ada lagi? Bagaimana dengan Saudari Kierina Adinda? Terima kasih penjelasannya, Prof. Ya, mungkin saya berikan kesempatan kepada Kak Mira untuk menambahkan. Ya, baik. Sebenarnya kalau misalnya ada respon dari kelompok tertentu ya soal kontra dengan Permendikbudristek, saya sudah tidak kaget karena justru kelompok ini adalah kelompok yang sama dengan mereka yang tidak menyepakati soal RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi sebenarnya kami sudah tahu bahwa respon-respon penolakan seperti ini tentu akan ada. Kemarin dipermasalahkan lagi soal pasal 5, soal kata consent gitu. Nah, padahal terjadi apa ya? Salah kaprah dalam menginterpretasikan maksud dari pasal 5 gitu. Jadi mereka tidak berfokus berbicara soal kejahatannya, tapi berfokus soal hubungan seksual yang terjadi. Tidak berfokus soal unsur ancaman, unsur kekerasan, paksaan yang sebenarnya yang dimaksudkan di dalam pasal 5 ini gitu. Jadi memang budaya kita kadang seperti itu gitu. Jadi kalau ketika misalnya terjadi kekerasan seksual, kita tidak mendiskusikan lebih lanjut soal kekerasannya, kita tidak membahas panjang lebar soal pelakunya, tapi yang kita bahas lagi-lagi soal kenapa kemudian bisa terjadi relasi di luar pernikahan gitu. Kenapa misalnya pakaian perempuan yang jadi korban kekerasan seksual memang kenapa menggunakan pakaian terbuka? Kenapa misalnya melakukan pergaulan dengan lawan jenis? Kenapa pulang malam gitu? Jadi orang lebih suka mendiskusikan hal-hal itu. Jadi cenderung memang menyalahkan korban gitu dan menghubungkannya dengan moral sosial gitu. Padahal memang kejahatan ya kejahatan saja gitu. Tidak yang si penjahat adalah penjahatnya gitu. Yang aib seharusnya adalah si pelaku, bukan kemudian membalikkan aibnya itu menjadi ke korban gitu. Nah, memang sangat sepakat dengan Ibu Nurul yang menjelaskan bahwa tentu ini bisa menjadi tanda tanya besar gitu. Kenapa kemudian hari ini banyak pejabat publik yang justru tidak bersepakat dengan Permendikbudristek? Ada apa gitu? Apakah ini adalah ketakutan-ketakutan awal untuk akhirnya mereka takut gitu untuk ternyata si korban gitu bisa membidanakan gitu, bisa melanjutkan perkaranya ke ranah hukum gitu. Ada apa gitu. Nah, terbukti dengan jadi dengan adanya Permendikbudristek ini sebenarnya dia membawa euforia, membawa semangat, dan bahkan adalah momentuman gitu yang didapat oleh korban untuk berani speak up ke banyak orang dan berani melanjutkan perkaranya. Jadi bukan juga sebenarnya semakin dengan adanya Permendikbudristek semakin banyak kasus, tidak, tapi justru semakin banyak kemudian korban yang berani mau bicara akhirnya. Yang memang kan kasus kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es gitu, yang terlihat adalah baru di atasnya saja, di dalam permukaan itu belum nampak sama sekali. Dan kiranya dengan adanya Permendikbudristek ini akan lebih banyak lagi korban speak up dan lebih banyak lagi pelaku kekerasan seksual itu bisa dipidana. Nah, tadi sempat muncul di chat pada saat saya bicara, ada muncul di chat soal bagaimana jika kekerasan seksualnya terjadi dalam pernikahan gitu. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung soal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Nah,
teman-teman sebenarnya dengan adanya Undang-Undang PKDRT ini yang disahkan pada tahun 2004, itu adalah undang-undang yang lebih progresif dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Karena gini, kalau misalnya dalam sistem dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita pasal 184 yang menjadi sahnya ada 5 alat bukti sah yang bisa kemudian diajukan dalam proses peradilan nantinya. Nah, kalau di KUH, kalau di KUHP itu minimal 2 alat bukti, kemudian baru dianggap sah atau bisa dilanjutkan perkaranya. Tapi kalau misalnya di Undang-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bila terjadi kekerasan, maka tidak perlu 2 alat bukti, 1 saja alat bukti yang berupa keterangan korban itu sudah bisa dilanjutkan. Dan biasanya memang ini yang biasa kami jadikan pegangan untuk melanjutkan perkara bila kasus yang kami tangani adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, namun minusnya PKDRT ini itu belum mengakomodir soal marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Yang marital rape ini sendiri sebenarnya sudah ada dalam RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi minusnya itu. Dan minusnya lagi Undang-Undang PKDRT ini akhirnya berbenturan dengan KUHP yang kalau di KUHP sendiri sih menjelaskan bahwa tidak bisa 1 alat bukti saja, harus 2 gitu misalnya. Gitu. Jadi memang ada dilematisnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Cuman intinya dengan adanya permen dan belum disahkannya RUU PKS, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi aktor-aktor siapa saja kemudian yang hari ini benar-benar pro terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Ya, terima kasih. Baik, mungkin saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah diterima atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Sebelumnya lagi-lagi terima kasih kepada kedua pembicara. Tadi terkait pernyataan Kak Mira bahwa sebenarnya terkait berbicara soal aib, sebenarnya yang punya aib itu adalah si pelaku, bukan korban. Jadi korban-korban yang ada di luar sana sebaiknya speak up untuk membongkar aib si pelaku tersebut. Nah, namun yang saya dapati kemarin sedikit berbagi cerita ketika teman saya mendampingi teman saya untuk mendapatkan bantuan hukum di salah satu LBH di Makassar. Jenis kekerasan seksualnya itu pengancaman penyebaran foto yang tidak seharusnya ke sosial media. Nah, lucunya pada saat hasil diskusinya teman saya dengan si polisi bahwa karena si pelaku ini adalah salah satu keluarga dari orang penting di kepolisian, maka sampai saat ini kasus tersebut mangkrak, dalam artian tidak ada kemajuan karena lagi-lagi itu selalu diminta untuk damai secara kekeluargaan, sedangkan teman saya tidak mau karena memang tidak seharusnya seperti itu. Adapun si pelaku sampai saat ini pede-pede saja tanpa ada rasa bersalah seperti itu. Jadi maksud saya pelaku-pelaku yang ada di luar sana memang tidak merasakan penyesalan atau tidak merasa bahwa oh dia ternyata salah, oh dia ternyata yang punya aib. Justru si perempuannya ini yang ditekan untuk hal itu. Selebihnya ya seperti itu yang ingin saya sampaikan, dan saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi dengan Prof. Ilmi, dengan Kak Mira. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dinda. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya terkait izin moderator. kekerasan seksual. Baik, dipersilahkan Olva Mediasari.
Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Olva Mediasari, mahasiswi Universitas Bengkulu. Tadi kayak mengutip dengar di bagian dari penjelasan Kak Mira di bagian awal kayak si korban itu memang merasa takut buat speak up, terutama terhadap dampak dari terhadap lingkungan sekitar. Kayak mungkin bakal dijauhi atau bahkan dikucilkan dan malah dibully, miris sekali bukan? Nah, dan bahkan banyak lingkungan yang menyalahkan si korban kayak gitu. Si korban pakaiannya begitulah, si korban pakaiannya beginilah. Padahal ya, kalau berbicara mengenai pakaian, ada kasus dulu yang sempat viral di mana seorang perempuan yang sedang melaksanakan sholat di masjid, namun tetap mendapatkan pelecehan seksual kayak gitu. It's mean like kita yang pakaiannya tertutup sedang sholat tetap mendapatkan kekerasan seksual kayak gitu kan. Dengan banyak, apalagi tetap ada komentar di mana kayak seharusnya perempuan itu memang dianjurkan untuk sholat di rumah. Ya, it's mean like emang si korban itu kayaknya memang akan tetap disalahkan oleh lingkungan sekitar kayak gitu kan. So pertanyaan saya kayak langkah apa sih yang bisa kita terapkan, terutama kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa agar bisa mengubah statement tentang kalau si korban ini nih hanyalah korban kayak gitu, bukan dia yang orang yang paling bersalah dalam pelecehan seksual itu terjadi kayak karena kalau statement ini terus tidak dapat dirubah yang tetap menyalahkan si korban, kayak si korban itu bakal banyak korban-korban yang lain tidak berani speak up kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kesempatan pertama untuk jawab saya berikan kepada Kak Mira. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Sebenarnya memang gini, saya sempat menotis tadi sejak awal bahwa kenapa hari ini muncul banyak kemudian gerakan-gerakan perempuan yang menyuarakan soal penuntutan hak tertentu bagi perempuan. Kenapa kemudian sangat minim, kemudian ada kelompok-kelompok gender yang lain seperti kelompok laki-laki yang menuntut untuk hak khusus bagi laki-laki juga. Nah, karena memang dalam pelaksanaan hak itu sendiri ada memang hak tertentu dari perempuan yang tidak terakomodir dengan baik. Nah, hal ini juga ditambah dengan budaya yang tadi yang sempat saya sebut adalah budaya patriarki yang kemudian menimbulkan relasi yang timpang antara satu gender yang satu dengan gender yang lain ataupun antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Nah, relasi ini kemudian atau yang kita kenal dengan relasi kuasa yang timpang gitu. Jadi misalnya gini, dalam circle, dalam lingkaran kecil gitu, misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, relasi yang terjalin di sini adalah relasi kuasa yang timpang dalam artian laki-laki sebagai kelompok yang superior dan perempuan sebagai kelompok yang inferior, sehingga ada kuasa yang lebih dominan dibandingkan dengan gender tertentu gitu. Jadi kuasa dominan di sini adalah memposisikan laki-laki sebagai orang yang benar, tepat, rasional, bisa mengambil keputusan dengan baik, bijaksana dan seterusnya, sedangkan si perempuan adalah berlawanan dari hal itu. Nah, kenapa kemudian pada hari ini misalnya kita melihat kalau misalnya kami ya kelompok perempuan melihat teman-teman kelompok laki-laki yang main tenis gitu dengan menggunakan celana boxer atau celana olahraga yang selutut gitu dengan dengan baju sedikit terbuka untuk pakaian olahraga ya, itu kami bahkan tidak berniat untuk melecehkan gitu, karena berbeda dengan misalnya ketika perempuan yang menggunakan pakaian olahraga kemudian berolahraga di tempat umum, itu justru menjadi sangat-sangat rawan untuk menjadi korban pelecehan gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ada perbedaan perspektif dalam melihat tubuh orang lain gitu. Kalau misalnya kami melihat tubuh laki-laki ya itu tubuh ya seperti itu adalah hal yang wajar gitu. Orang mau olahraga ya memang harus pakai pakaian yang seperti itu untuk kenyamanannya.
Nah, kenapa kemudian perempuan justru sebaliknya disalahkan? Karena memang tubuh perempuan hari ini masih dilihat sebagai objek seksualitas atau objek seks itu sendiri gitu. Jadi memang ada perbedaan perspektif melihat tubuh individu yang lain seperti itu. Nah, kemudian selain itu dalam budaya kita, ketika kita berbicara soal kekerasan seksual, kita menyebut kata seksualitas dan menyebut kata seks, itu akan dilihat sebagai hal yang tabu karena memang sejak dulu masyarakat sosial kita menabuhkan kata seks ataupun seksualitas gitu, sehingga ketika berbicara soal kekerasan seksual maka orang akan berkerut alisnya, apalagi kalau misalnya kita menyebut kata-kata biologis ya, mohon maaf seperti penis dan vagina di tempat umum, orang akan melihatnya sebagai hal yang tabu gitu, padahal ini kita pelajari sedari SMA dan sedari SMP, sehingga sebenarnya perlu gitu untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini, soal misalnya jangan menyentuh payudara orang lain tanpa izinnya gitu, atau jangan menyentuh penis orang lain, jangan menyentuh vaginanya. Orang akan melihat itu sebagai hal yang wajar. Tapi karena kemudian ditabuhkan, maka ketika terjadi kekerasan seksual, ketika terjadi pelecehan, maka itu adalah hal yang tabu. Gitu. Nah, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah si korban. Kenapa kamu tidak menjaga tubuhmu dengan baik gitu? Kenapa kemudian kamu tidak menutupnya sehingga orang tidak melecehkannya? Bukan soal, loh, kamu kenapa melecehkan itu salah gitu. Tidak seperti itu pendiskusiannya. Jadi memang ujung-ujungnya lagi-lagi adalah budaya victim blaming atau menyalahkan korban gitu. Nah, padahal kan misalnya gini, ada museum, saya lupa nama lokasinya, ada museum yang dibuat yang di dalam museum itu berisi pakaian-pakaian korban kekerasan seksual. Nah, di sana ada mulai dari pakaian seragam sekolah gitu, ada bahkan ada nikab, ya kan, ada hot pants. Nah, semuanya beragam pakaian itu menunjukkan bahwa seberapa tertutup pun misalnya korban kekerasan seksual, dia tidak, bukan berarti dia sudah bebas dari bebas dari pelaku kekerasan seksual, tidak seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita memulai untuk mencegah tindakan kekerasan ini? Kalau saya menyebutnya adalah memulai dari circle terkecil atau lingkaran terkecil dengan membiasakan budaya-budaya yang tidak seksis, tidak misoginis, dan tidak tidak mencelah bagian tubuh dari individu yang lain gitu. Bahkan tidak segan untuk menegur teman apabila dia melakukan hal yang demikian, karena membudayakan untuk mendiskusikan soal kekerasan seksual, isu seksualitas dan seterusnya. Karena dengan demikian setidaknya kita bisa menyuarakan ke orang lain bahwa hal ini tidak tabu dan bisa untuk didiskusikan. Nah, selain itu juga kalau misalnya kami menemukan korban yang mau cerita, kami selalu membiasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada korban. Terima kasih karena sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan ceritamu. Yang paling tidak dalam lingkaran kecil itu saya sudah mampu untuk membangun ruang aman bagi saya dan teman-teman saya. Jadi kalau misalnya hari ini pemerintah gagal untuk memberikan kepastian ruang aman bagi korban kekerasan seksual ataupun kami perempuan sebagai kelompok rentan, ya kami menciptakan ruang aman itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itulah tadi dari Kak Mira. Mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Prof. Ilmi untuk menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan tadi. Belum di-unmute, Bu. Pertanyaan tentang menyalahkan korban ya. Jadi kenapa mereka menyalahkan korban itu adalah untuk menutupi kesalahan yang dibuat oleh pelaku kekerasan itu, sehingga supaya orang berfokus pada korbannya bukan pada pelakunya. Dan itu kan politik pengalihan kesalahan. Jadi ketimbang mempermasalahkan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, mereka membalik itu. Jadi strateginya adalah membalik kesalahan itu berada pada
orang yang sebenarnya menjadi korban dari perlakuan kekerasan tersebut. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa kita harus speak up kalau mengalami kekerasan. Menurut saya, jangan menunggu sampai kekerasan itu, kekerasan seksual itu sendiri terjadi pada diri korban, tetapi justru ketika mereka melakukan kekerasan secara verbal yang seringkali orang anggap sebagai bukan kekerasan, itu juga kita harus speak up. Kita sudah harus memulainya dari situ. Jangan sampai pada kekerasan seksual itu sendiri terjadi baru kita mau speak up. Tetapi kita melakukan tindakan pencegahan juga dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, dimulai dari kekerasan verbalnya. Ancaman itu kan kekerasan verbal. Nah, itu yang harus di-cut duluan sebelum sampai kepada kekerasan fisiknya. Karena kalau tidak, kalau kita diamkan terus, maka itulah yang tadi, kenapa kok kita selalu disalahkan? Ya karena kita juga selalu diam, sehingga itu menjadi sesuatu yang legitimate untuk diteruskan dan berlangsung secara terus-menerus. Kalau kita sudah cut sejak awal bahwa saya keberatan dengan apa yang Anda lakukan, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, itu kan mereka merasa bahwa yang bersangkutan tidak menerima perlakuan tersebut. Tapi kalau kita diamkan, maka kekerasan-kekerasan verbal yang kemudian akan berlanjut kepada kekerasan-kekerasan fisik yang selalu diidentikan sebagai bentuk kekerasan kalau sudah ada fisik yang terluka, maka ini tidak akan terhenti. Jadi misalnya seperti tadi dikatakan berpakaian minim atau atau keluar malam atau kita yang menstimulasi sampai kita mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, itu di situ kita sudah harus melakukan sesuatu, ya. Karena kalau diam itu mereka anggap tidak apa-apa. Bahkan ketika kekerasan seksual terjadi kita diam, maka selalu berada pada, misalnya kalau tidak ketemu di hotel atau Anda tidak mau saya cium atau semacam itu, nilaimu tidak akan bagus atau nilaimu akan menjadi error dan lain sebagainya. Ancam balik. Laporkan. Saya akan laporkan misalnya ke rektor dan kita lihat bagaimana komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam kaitan dengan ini. Makanya itu Mas Menteri minta kita punya satgas supaya ada tempat kita untuk berbicara tentang kekerasan yang kita alami. Setelah itu pada level berikutnya adalah ke pimpinan. Jadi setiap perguruan tinggi sekarang harus memiliki satgas yang menjadi bentuk komitmen perguruan tinggi di dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan di perguruan tinggi. Nah, praktek diam yang selama ini kita biarkan, yang kemudian memicu, menurut saya itu yang memicu mereka untuk step up kekerasannya. Jadi dari verbal dia maju ke kekerasan fisik yang dalam konteks ini adalah kekerasan seksual. Jadi sekali lagi, fenomena gunung es ini harus tidak menjadi fenomena gunung es terus-menerus. Jangan hanya casingnya saja yang bersuara, tetapi semua yang berada di belakang layar harus menunjukkan dirinya. Karena seperti yang dikatakan oleh Mira tadi, bahwa sebenarnya yang beraib adalah pelakunya. Ya.
Jadi dengan Permendikbudristek ini kita memanusiakan bukan hanya diri kita sebagai korban kekerasan seksual, tetapi juga memanusiakan pelakunya. Karena yang paling sebenarnya malu kalau ini terungkap adalah pelaku. Coba lihat yang viral-viral itu, siapa yang malu? Kan yang malu pelakunya. Jadi dibalik sekarang. Pertama kita balik, yang memalukan adalah pelaku. Kedua, kalau kita lihat komitmen perguruan tinggi, maka nama baik itu ada pada perguruan tinggi tersebut kalau dia berani membuka dan mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi adalah sebenarnya benteng moral, tetapi di situ ternyata banyak sekali terjadi kekerasan seksual yang ditutupi karena kita terlalu bagus namanya sebagai intelektual di perguruan tinggi, sehingga kemudian dengan terbukanya kasus-kasus tersebut dianggap sebagai menodai perguruan tinggi yang begitu diagungkan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, mungkin saya kembalikan kepada saudara penanya. Bagaimana dengan jawabannya, atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, sudah cukup jelas moderator. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih diarahkan kepada Kak Mira. Dari Alfandi Idris, saya ingin bertanya, bagaimana dengan kasus pelecehan via virtual terhadap pria seperti pemaksaan mengirim konten vulgar atau seksual korban? Apakah LBH juga menerima kasus konteks seperti itu? Baik, dipersilahkan Kak Mira untuk menjawab. Oh ya, mohon maaf tadi sempat disconnect. Diulang pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Alfandi Idris, Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan kasus pelecehan via virtual terhadap pria seperti pemaksaan mengirim konten vulgar atau seksual korban? Apakah LBH juga menerima kasus konteks seperti itu? Ya, silakan dijawab. Terima kasih. LBH tetap menerima karena ini adalah salah satu bentuk dari kekerasan gender berbasis online. Jadi ada memang bentuk kekerasan baru yang memang sudah semakin marak terjadi. Jadi gini, kalau misalnya by case ya teman-teman, ada kasus di mana dua orang ini, walaupun memang posisinya di sini korbannya adalah perempuan, jadi dalam saat mereka berrelasi, mereka punya kebiasaan untuk saling mengirimkan foto, baik itu foto kaki, awal-awalnya foto hanya kaki, foto-foto tangan, kemudian beralih ke foto sebagian tubuh, dan bahkan ada seluruh tubuh yang kemudian tanpa busana dan seterusnya. Nah, memang itu sudah dilakukan secara konsen, tapi pada saat relasi mereka selesai, maka foto-foto tadi ini sebenarnya yang awalnya katanya sudah dihapus, dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Misalnya begini, misalnya karena si cowoknya itu tidak terima dengan berakhirnya hubungan mereka, maka dia memaksa si cewek untuk tetap melakukan atau mengirimkan foto-foto yang berbaur seksualitas kepada si cowok dengan dengan ancaman ketika foto-foto atau video itu tidak dikirimkan, maka foto-foto sebelumnya itu akan disebar. Nah, kami tetap menerima laporan seperti ini. Jadi terlepas dari apakah pelakunya adalah laki-laki maupun perempuan, kami tetap mengakomodir untuk diterima gitu. Jadi memang kan saat ini apalagi lagi COVID ya, semakin tinggi kemudian kekerasan berbasis gender online itu dan lambat untuk tertangani gitu, karena memang kami sempat membatasi pelayanan kantor, kami sempat WFA beberapa minggu, dan ternyata setelah WFA selesai menumpuk banyak sekali laporan yang masuk bahwa dia sudah menjadi korban KBGO gitu.
Jadi kami masih menerima laporan yang seperti ini, dan biasanya sih yang dikenakan selain memanfaatkan sedikit kebaikan dari Undang-Undang ITE, kami juga biasa menggunakan undang-undang pornografi dan KUHP itu sendiri. Jadi apa ya? Ini kan bisa masuk sebagai pengancaman juga dan penyebaran apa ya, foto, video gitu. Jadi kami tetap menerima gitu. Cuman memang dengan prosedur yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Iya, baik. Saya kembalikan kepada saudari penanya Alfandi Idris. Apakah sudah diterima jawabannya? Oh iya. Baik, selanjutnya mungkin masih ada sisa waktu. Sedikit saya berikan kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Izin moderator. Ya, ya. Silahkan saudari Risa Aurina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risa Aurina dari Universitas Muslim Maros. Assalamualaikum Bu Rektor yang terhormat. Oke, baik. Di kampus saya sendiri, yaitu kampus Universitas Muslim Maros, seperti yang saya lihat itu belum ada volunteer atau lembaga hukum yang menaungi kami sebagai mahasiswa. Jadi bagaimana caranya terbentuk atau menciptakan ruang aman bagi mahasiswa, khususnya saya dan teman-teman, jika kalau lembaga hukum sendiri itu belum ada, dan kemudian kami belum pernah ada kayak bagaimana pencegahan dan penanganannya itu sendiri itu belum ada dari pihak kampus, seperti kayak seminar-seminar atau webinar-webinar itu sebelumnya tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di dalam kampus itu kami belum dapat. Itu saja, terima kasih. Iya, mungkin langsung saja kepada Prof untuk dijawab, deh. Ya, kalau kita merujuk pada Permendikbud Ristek, itu di dalam di setiap perguruan tinggi itu diminta untuk menggas, dan itu dimulai dari tim seleksi, kemudian tim seleksi memilih satgas, dan itu terdiri dari unsur. Kalau Anda baca Permendikbud Ristek itu ada detailnya di situ. Jadi tim selnya itu terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan atau pegawai, kemudian mahasiswa. Tim selnya saya sudah bentuk kemarin, dan peraturannya sudah ada, cuman kita belum sosialisasikan. Ya, nanti akan disosialisasikan bersamaan dengan keluarnya hasil rapat daripada tim sel untuk memilih tim satgasnya. Ya, jadi kalau tidak salah itu untuk tim satgas itu minimal 5 orang, dan itu sama dengan tim selnya, terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Saya sudah sudah punya tim seleksi, dan tinggal tim seleksi memilih 3 unsur itu. Jadi jangan khawatir, mahasiswa UMA akan ada dalam waktu dekat dan akan disosialisasikan. Tinggal tunggu kapan selesai satgasnya, karena SOP-nya sendiri itu sudah ada. Saya sudah baca, tinggal kita finalkan semua. Ya, jadi ada. Tidak perlu ada lembaga bantuan hukum di dalam. Jadi satgas saja, kita mengikut pada Permendikbud Ristek itu, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Jadi akan ada, dan Anda bisa, kalau ada yang mengalami itu, silahkan untuk berhubungan dengan satgas kita nanti. Jadi jangan khawatir, saya orang yang sangat antusias dengan adanya Permendikbud Ristek ini, termasuk saya sebagai orang yang
terakhir-terakhir ini mendorong juga untuk setelah adanya Permendikbudristek ini menjadi apa ya, pemantik berikutnya untuk kembali mendorong agar undang-undang PKS itu disahkan. Dan kita mau ada fraksi balkon di Jakarta yang mendorong itu. Biasanya kalau agak keras-keras begini, maksudnya undang-undang PKS, rancangan undang-undang PKS itu sudah cukup lama dan tidak juga disahkan, sehingga saya menganggap bahwa harus ada task force-nya. Biasanya itu dalam melakukan pressure terhadap DPR untuk mensahkan suatu undang-undang yang sudah lama tidak disahkan, maka itu biasanya ada fraksi balkonnya. Dan itu terdiri dari para aktivis yang concern terhadap apa yang menjadi poin di dalam kaitan dengan undang-undang yang akan disahkan. Seperti itu. Baik, mungkin saya kembalikan kepada saudara penanya. Bagaimana dengan jawaban dari Prof? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu. Kami mewakili mahasiswa dari Universitas Muslim Maros sangat antusias menunggu terbentuknya Satgas Satgas tersebut. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ya. Iya, baik. Karena ternyata masih ada waktu, mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya masih diperbolehkan langsung saja open mic atau lewat room chat. Silahkan teman-teman peserta. Closing statement aja kali dari masing-masing. Oh iya, saya berikan kesempatan kepada Prof untuk menyampaikan closing statement-nya mengenai diskusi kita hari ini mengenai darurat kekerasan seksual. Silahkan Prof. Ya, closing statement saya berkaitan dengan break itu praktek diam yang selama ini kita dalam tanda kutip kita budayakan karena kita takut. Tanamkan pada diri kita bahwa perbuatan kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan pelaku. Sehingga kita berani untuk melakukan sesuatu. Jadi kita balik sekarang. Kalau dulu kita diam karena kita takut, sekarang kita menjadi berani dan kita berbicara. So break the silence. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kepada Kak Mira diberi kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Kak. Ya, sebenarnya sedikit saja. Kalau misalnya mengutip dari kata-kata saya sebelumnya, kalau misalnya memang hari ini misalnya pemerintah atau lingkungan sosial besar kita belum mampu menciptakan ruang aman atau belum mampu memberikan ruang aman bagi kita, maka kita harus memulai dengan menciptakan ruang aman sendiri dengan tidak lagi membudayakan budaya-budaya seksis, budaya-budaya misoginis, dan tidak lagi menganggap tabu atau aib korban kekerasan seksual. Dengan begitu pun baik kita maupun korban itu akan sama-sama merasa aman di lingkungan sosial yang semakin hari semakin represif dan sangat misoginis gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa saling mengedukasi terus, kita bisa bahkan saya berharap kita bisa sering lagi ketemu di ruang-ruang diskusi lainnya. Saya sangat-sangat saya baru tahu ternyata di Universitas Muslim Maros sudah punya SOP, Bu. Terima kasih. Kebetulan kemarin kita diskusikan. Oh iya, dan ya, SOP-nya sudah ada.
standar operational procedure-nya sudah ada, tim seleksinya sudah ada, nama-namanya lagi di SK-kan. Kalau tidak salah SK-nya sudah ada. Jadi tinggal mereka yang jalan, dan biasanya saya pantau terus sampai selesai. Dan kalau misalnya sebelum itu di SK-kan, ada yang mengalami, silahkan langsung datang ke saya. Ya, jadi teman-teman di Universitas Muslim Maros sangat beruntung ya, teman-teman kampusnya sudah lebih progres dibandingkan kampus-kampus yang lain, Bu. Karena memang beberapa kali misalnya kami terlibat diskusi dengan kampus-kampus di Makassar, mereka belum punya SOP, dan bahkan jangankan SOP, pemegang kebijakan tertinggi itu enggan untuk menindaklanjuti Permendikbudristek. Jadi memang sangat disayangkan gitu. Jadi mungkin ke depan Universitas Muslim Maros bisa dijadikan kampus percontohan soal penindaklanjuti Permendikbudristek. Saya benar-benar respect sama kampusnya. Ya, tadi kan saya sudah bilang, kita balik sekarang. Kalau dulu perguruan tinggi tidak mau bicara karena merasa nama baiknya dicemarkan, sekarang kita balik. Perguruan tinggi yang break the silence itu justru perguruan tinggi yang namanya baik. Iya. Nanti mungkin ya, saya berharap juga Bu, kapan-kapan kita bisa bikin diskusi bareng sebagai kampus yang mungkin kampus yang pertama yang saya dengar sudah punya SOP di Makassar dan sekitarnya, Maros ya, maaf, yang sudah punya SOP. Jadi ini bisa menjadi di kampus kami itu ada beberapa orang yang memang sangat progresif dengan adanya bukan progresif, sangat antusias dengan adanya Permendikbudristek ini. Jadi Anda bisa juga undang, jangan hanya saya ini harusnya ada generasi lain yang muncul ya. Saya mau ada banyak generasi yang berani berbicara dalam kaitan dengan tidak saja kekerasan seksual, tapi hal-hal lain yang menyebabkan atau mendiskreditkan orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, dan ini bisa jadi percontohan untuk kampus-kampus yang lain. Jadi saya rasa semoga ini segar ya untuk kita semua, dan memang benar bahwa Permendikbudristek ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti, dan kekerasan seksual itu dan isu seksualitas itu tidak akan lagi menjadi hal yang tabu, karena orang akan mulai mendiskusikannya dan melihat itu sebagai hal yang memang patut untuk didiskusikan. Jadi semoga hal-hal baik yang seperti ini tuh bisa terus ada, bisa lebih panjang umurnya, dan kita bisa lebih sehat secara fisik dan mental untuk tetap bersama mengawal kasus kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman. Terima kasih, panjang umur hal-hal baik, panjang umur seluruh perempuan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah bisa live ya? Saya berikan kesimpulan dulu, Prof. Oke. Ya, baik. Itulah tadi closing statement yang sangat bagus sekali dari kedua pemateri kita, bahwa Permendikbud ini rupanya menjadi angin segar bagi para korban. Bahwa seharusnya bisa kita lihat tadi bahwa ternyata sudah ada kampus yang sudah mempunyai SOP. Seharusnya kampus-kampus yang lain juga harus begitu progresif, karena sangat kekerasan seksual ini menjadi sangat urgensi. Baik, diskusi kita mungkin berakhir sampai hari ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh kedua pemateri. Pada Prof. Ilmi, saya ucapkan terima kasih. Kepada Kak Mira, saya ucapkan terima kasih banyak. Juga kepada para peserta, mungkin di lain waktu kita akan bertemu dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Baik, saya Trinida selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.